Halo semuanya, perkenalkan nama saya JP Antona Sution dan kali ini saya ingin mempersembahkan video dengan judul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Video ini saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nur Aisyah SEMM. Oke, langsung saja kita bahas analisis budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Enjoy this video. Dimulai dari pendahuluan, yaitu pemilihan variabel. Di sini saya menggunakan variabel organizational culture sebagai variabel X dan job performance sebagai variabel Y. Dalam era globalisasi, persaingan antara perusahaan makin ketat. Kunci utama untuk bisa bertahan dan unggul adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di tempat kerja. Budaya organisasi yang kuat bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan keakraban antar karyawan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kejujuran. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, karena mereka merasa dihargai dan memiliki motivasi lebih untuk memberikan hasil yang terbaik. Suatu organisasi dirasa perlu memperhitungkan budaya organisasi yang kuat dan sejalan dengan beberapa batasan-batasan yang berlaku. Selama memiliki budaya organisasi yang kuat, berdampak baik dan dapat diterapkan dengan baik oleh anggota organisasi tersebut, maka akan memperlancar aktivitas organisasi. Budaya organisasi yang kuat tidak serta-merta akan berjalan dengan mudah, sehingga perlu ada penyesuaian di dalamnya. Pembahasan 1. Definisi Organizational Culture atau budaya organisasi. Didefinisikan oleh Scan 2010, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan cukup baik untuk diajarkan kepada anggota baru. 2. Definisi Organizational Culture atau budaya organisasi. Robin dan Judge 2017 menjelaskan, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Kesimpulan definisi, budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara karyawan berinteraksi dan bekerja di dalam perusahaan. Pembahasan 1. Definisi job performance atau kinerja karyawan. Campbell 1990 menjelaskan, kinerja kerja adalah perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. 2. Definisi job performance atau kinerja karyawan. Mattis and Jackson 2011 menjelaskan, kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan, sesuai dengan tanggung jawabnya, berdasarkan kemampuan dan motivasi yang dimilikinya. Kesimpulan definisi, kinerja adalah hasil nyata dari usaha individu dalam mencapai target organisasi, dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan kondisi kerja. Pembahasan 1. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Adanya hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan atau anggota organisasi dapat tercermin dalam perilaku organisasi tersebut. Saat karyawan meniru perilaku sesuai dengan budaya organisasinya, maka akan ada kepuasan tersendiri dan bahkan imbalan secara langsung atau tidak langsung. Budaya organisasi menjadi suatu pedoman perilaku bagi anggota yang secara tidak sadar diterapkan dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan dengan budaya kuat juga akan menggunakan usaha-usaha perekrutan dan praktek sosialisasi mereka untuk membina komitmen karyawan. Dan semakin banyak bukti yang mengemukakan bahwa budaya kuat berkaitan dengan kinerja organisasi yang tinggi. Kesimpulan, dengan kata lain, budaya organisasi bukan hanya mempengaruhi bagaimana karyawan bekerja, tapi juga mengapa mereka bekerja dengan baik. Ketika nilai-nilai seperti keakraban dan integritas tertanam kuat, maka kinerja karyawan akan meningkat secara alami tanpa paksaan. Dari semua penjelasan tadi mengenai pendahuluan sampai pembahasan yang di dalamnya terdapat pengertian dan kesimpulan, itu semuanya saya ambil dari daftar pustaka. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada di layar, sumber-sumber yang saya gunakan. Semuanya bersumber dari artikel jurnal.
Mungkin cukup ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan dalam videonya, saya dengan rendah hati minta maaf dan see you guys.